Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian kali ini coba akan kita melihat kelebihan bulan Ramadan, suatu fadl dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi terakhir, untuk nabi yang Khotamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummati, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa orang menyebutnya Lailatul Qadar. Nah, ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu sejarahnya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu cerita dengan para sahabat-sahabat Rasul bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar ulama-ulama Israiliyah. Israiliyah itu ulama-ulama yang mengikuti syariat-syariat Nabiullah Yakub alaihi salam. Pada zaman dulu Nabi Muhammad SAW bercerita kepada sahabatnya, ada seorang laki-laki yang hidupnya dikasih usianya panjang, kemudian hidupnya untuk mendermakan, membela agama Allah Subhanahu wa taala bersama keturunan Nabiullah Yakub alaihi salam untuk membela agama Allah. Orang-orang menyebutnya Sam'un al-Ghaz. Itu kehebatan orang itu mengabdi kepada keturunan Nabiullah Yakub alaihi salam, atau disebut Israiliyah itu. Kalau siang harinya berpuasa, kemudian apabila diajak untuk al-Ghaz itu kalau dalam kamus itu artinya menyerbu, menyerang, bersemangat, menyapu bersih, itu al-Ghaz. Jadi kalau diajak untuk fisabilillah, sangat semangat dan tidak memikirkan apa-apa. Sembari puasa di siang harinya. Sambil puasa di siang harinya. Malamnya orang-orang capek, dia bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat bertanya, sampai berapa tahun itu usianya ya Rasulullah? Usianya itu lebih daripada 83 tahun. Bahkan dalam satu tulisan yang lain usianya ditulis 83 tahun 4 bulan. Nah, ada sahabat-sahabat yang tertarik dengan amalan itu. Wahai Rasulullah, kalau kita ini kan gak mungkin mencapai usia yang begitu panjang, sepanjang usianya keturunan Nabiullah Yakub alaihi salam. Lalu, adakah kesempatan buat orang-orang seperti kita, ini para sahabat yang minta kepada Rasulullah, adakah kesempatan kita mengimbangi pahala-pahala kebaikan orang-orang terdahulu itu? Ya, karena Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul, ya tidak bisa menjawab. Beda dengan ustadz atau beda dengan kiai. Ya pasti menjawab ustadz atau kiai. Jadi kalau ustadz dan kiai ditanya tidak menjawab, ya berarti itu ya bukan ustadz dan kiai. Tapi Nabi mah enggak. Kalau Nabi itu belum dapat perintah untuk menjawab, ya enggak. Sebab Nabi itu sudah ada prosedur tetapnya, wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang menjadi keputusan Nabi dalam bersikap dan berbicara, kecuali dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena yang itu merenungnya itu kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil malaikat Jibril, sampaikan kepada nabiku, kepada Rasulku Nabi Muhammad SAW yang sedang bingung menghadapi pertanyaan sahabat-sahabatnya tentang apakah bisa orang sekarang beramal seperti orang-orang yang dahulu. Nah, maka malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini. Dan ketika malaikat Jibril sudah turun kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, baru Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan sahabatnya tentang apakah bisa kita beramal mengimbangi orang-orang terdahulu yang usianya panjang. Lalu Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, wahai sahabatku, barusan malaikat Jibril turun semata-mata kasihan kepada saudara-saudara sekalian, betapa semangatnya saudara untuk berbuat baik kepada Allah, untuk beramal di dunia ini seperti orang-orang dahulu. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, saudara-saudara dan seluruh umatku bisa beramal bahkan melebihi orang itu hanya ditempuh dengan satu malam. Masya Allah, ini satu malam. Satu malam. Jadi siapa saja yang beramal pada malam itu, dia sama dengan beramal 83 tahun 4 bulan. Itu sama dengan seusia Sam'un. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan spirit, memberikan petunjuk, rok'atani fi lailatil qadri khairun laka min ayyadribas saifa. 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. 2 rakaat itu artinya sholat. Itu lebih bagus bagi kamu daripada kamu berperang di jalan agama Allah 83 tahun. Nah, itu kan hanya contoh saja. Contoh sholat. Artinya sholat itu kebaikan, kebenaran. Jadi orang di malam itu, orang bisa sholat, orang bisa taubat, orang bisa berzikir, orang bisa bersedekah, orang bisa merenung, muhasabah, dan pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan imbalan kebaikan seumur hidup manusia. Nah, ini Lailatul Qadar. Bahkan ada keterangan lain, ada sahabat yang ketika sudah sholat, dia nangis beristighfar sampai 70 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampai 70 kali. Pada saat 70 kali itu dilantunkan pertaubatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril. Istighfarnya itu dicipta, ditanam di surga. Ada yang ditanam tanaman surga, ada yang dibuatkan bangunan, ada yang dibuatkan sungai-sungai yang mengalir, kemudian diberi segel. Ini adalah milik orang yang bertaubat di malam Lailatul Qadar. Semoga Lailatul Qadar ini menjadi inspirasi bagi kita orang-orang yang berpuasa untuk lebih meningkatkan amaliyah, pengalaman spiritual, amaliyah kepada sesama manusia, supaya kita mendapatkan kemuliaan seperti kebaikan orang-orang yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.